dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas satu tema, bagaimana kita menyikapi masa lalu. Apakah itu kita tersandera oleh masa lalu kita? Saya akan mengutip perkataan dari seseorang bernama Jim Sloan. Dia berkata bahwa salah satu alasan mengapa Tuhan menciptakan waktu adalah sebagai tempat untuk menguburkan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Jadi Jim Sloan berbicara bahwa waktu diciptakan oleh Tuhan, salah satu alasannya untuk kita menguburkan masa lalu kita, terutama yang buruk, yang menyebabkan kita tidak maju. Untuk mendapatkan gambaran supaya kita tidak tersandera oleh masa lalu kita, saya akan melihat dari perspektif olahraga golf. Ada seorang bernama Arnold Palmer, seorang pegolf legendaris yang ada di dunia ini. Pada tahun 1960-an, dia dinyatakan sebagai atlet terbaik di Amerika dan juga atlet dekade terbaik di tahun 1960-an. Dia mencapai prestasi sampai 29 kali juara gelar PGA, yaitu turnamen yang paling elit di dalam dunia pergolfan. Namun ada satu peristiwa yang menarik di tahun 1961 ketika dia melakukan satu pertandingan di Los Angeles Open. Harusnya dia melakukan satu pukulan saja untuk dia bisa meraih kejuaraan. Tapi ketika dia memukul bola golf itu terpelanting keluar ke pohon. Lalu setelah itu dia pukul lagi. Dia keluar lagi ke danau, ke pinggiran. Bahkan yang sangat luar biasa terpuruknya, dia melakukan 12 pukulan sampai akhirnya bola tersebut masuk ke lubang. Sampai akhirnya di tempat itu ada monumen. Seorang atlet profesional terbaik tahun ini, di lubang ini dia mukul 12 kali pukulan. Nah, ketika Arnold Palmer ditanya, bagaimana Pak monumen seperti itu? Dia bilang, dalam dunia pergolfan, pukulan kita berikutnya bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Tetapi satu yang saya lihat, dalam dunia golf, kita memiliki kesempatan. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Di dalam kehidupan, kegagalan masa lalu, kesuksesan masa lalu, mungkin kita bisa gagal lagi, tapi juga bisa sukses lagi. Namun sebenarnya yang perlu kita lihat adalah kesempatan. Kita masih punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana sih kita bisa supaya kita ini gak hancur di dalam kehidupan kita, gak terpuruk, gak tersandera. Coba kita lihat tanda-tanda kehancuran. Orang kalau yang melihat masa lalu hancur itu biasanya satu, membanding-bandingkan. Dibandingkan dengan orang lain, kok saya seperti ini, yang lain enggak. Nah, gitu, membanding-bandingkan. Lalu yang selanjutnya, tanda-tanda yang selanjutnya adalah dia mulai menghibur diri. Kayaknya aku bisa sih menghibur diri. Nah, itu juga nggak bisa karena nggak ada tanggung jawab. Lalu selanjutnya menyendiri. Dia jadi mengasingkan diri. Dia, padahal esensi manusia itu harus saling berelasi kan, satu sama lain. Bahkan seringkali orang lain dipakai untuk bisa
melihat kita dari perspektif yang lain supaya kita menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, menyesal, penuh penyesalan. Ya, penuh penyesalan. Dan yang terakhir, jadinya menyerah. Nah ini, ya, menyerah dan penuh dengan kepahitan. Ya, menyerah dan penuh dengan kepahitan. Nah, padahal di dalam dunia ini banyak orang loh yang tadinya terpuruk, dia bisa sukses. Jadi sebenarnya pilihannya dua. Kita mau makin terpuruk atau kita mau melakukan terobosan untuk menjadi lebih maju. Terobosannya apa? Ya, setiap kesulitan besar yang kita hadapi itu kita bisa buat terobosan. Terobosannya saya bacakan ya, di satu ahli konsultan yaitu Dick Big. Dia bilang, dia konsultan perusahaan Fortune 500. Dia bilang begini, sebenarnya banyak orang menjadi terpuruk karena dia berhenti mengambil tindakan. Tapi yang sebenarnya begini, dia bilang, salah satu guru yang terbaik sebenarnya dalam bidang keuletan adalah titik balik dalam kehidupan kita, dia bilang. Dan dia bilang kita perlu mengantisipasi 3 sampai 9 titik balik. Misalnya kehilangan pekerjaan, perceraian, kemunduran dalam bidang keuangan, masalah kesehatan, dan kematian orang yang dicintai. Titik balik itu dapat memberikan perspektif dan merupakan kemampuan untuk memandang sebuah perubahan besar dalam kerangka berpikir yang lebih besar. Dan apabila kita dapat memetik manfaat dari titik balik itu, justru kita akan lebih berproduktivitas. Kita akan lebih berkreativitas. Nah, ada tips sebenarnya bagaimana sih kita supaya kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada hari kemarin. Kita melakukan 5 langkah ini. Yang pertama, akuilah kepedihan-kepedihan kita. Kalau luka itu dalamnya. Yang kedua, rasakanlah duka citanya. Lalu yang ketiga, ampunilah orangnya. Yang keempat, ampunilah diri sendiri. Dan yang kelima, bertekadlah untuk melupakan masa lalu. Dan jangan lupakan kita juga melibatkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, tolonglah saya. Dan apabila masalah itu berat sekali, menimbulkan trauma, kita perlu bantuan profesional seperti konselor. Atau juga kita bisa melakukan mentoring. Jadi, mari kita jangan tersandera oleh masa lalu. Kita ucapkan selamat tinggal kepada hari kemarin dan pakai kesulitan dalam kehidupan kita menjadi batu loncatan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.